Wih, ramai banget Bang hari ini Bang. Ramai banget kayaknya. Media Di tengah sosial. terik panasnya. Ini HP gua sampai panas loh. Sampai panas. Ikutan panas gitu. Ikutan panas. Karena gue liat medsos nggak berhenti tuh. Nggak berhenti tuh. Trending topiknya MK, MK. MK dan Anies. MK Anies. MK jadi pahlawan. Pahlawan di tengah Arogansi partai politik Kim Plus. Tapi memang politik kan take it the winner take it all ya. Iya. Dan itu sedang dipraktekkan oleh Kim ya. Kim Plus ya. Dan sebenarnya pada zaman pada masa sebelumnya PDIP juga berada di kekuasaan kan nyaris PDIP. juga. Iya. Yang tersisa cuma waktu itu PKS. Gerindra sama PKS yang dorong Anies untuk Pilgub DKI. Jadi ini mau diulang nih sama Gerindra nih. Sama Kim mau diulang kesuksesannya mau diulang. Tapi kelihatannya bisa jadi mengalami kegagalan yang sama ya. Iya. Nah itu intelnya Kim Plus tuh Bang. Jadi hari ini memang jadi apa ya? Jadi putusan MK intinya puasa di tengah kegalauan masyarakat terhadap demokrasi. Ya. Demokrasi otak-atik partai besar lah, partai pemenang ya. Pemenang. Dan kembali lagi Anies ya bisa dibilang kayak kata Yura, bisa Yura, Anies akhirnya bisa. Iya gitu. Intinya nyalon jadi calon gubernur DKI Jakarta. Calon gubernur DKI karena MK ngeluarin putusan menurunkan syarat pencalonan kepala daerah lewat parpol biarpun misalnya nggak punya kursi di DPRD bahkan gitu ya. Dan itu berlaku buat Pilkada 2024. Nah, artinya PDIP bisa ngusung Anies sendirian. Nggak cuma Anies sebenarnya. Jadi, kalau bisa, Ahok juga bisa. Ahok juga bisa dan calon dari dia juga wakilnya pun bisa. Jadi bisa dari PDIP juga ya. Nah, tinggal bagaimana hitung-hitungannya PDIP. Ya karena biar bagaimanapun lawan yang di sebelah sana Ridwan Kamil dan Suwono bukan Suswono ya. Iya, bukan Suswono. lawan kaleng-kaleng. Bahkan Abang juga susah nyebut nama orangnya Suswono ya. Berarti orang DKI ini agak ribet nih. Nih akhirnya aneh kagak pilih dah. Ribet banget namanya gitu ya. Iya. Nah, tambah main nih Dharma Parenkun nih. Ya kan? Dan Pongrekun. Ya kan yang KTP-nya KTP warga Jakarta udah dicatut tuh. Dengan ketidakmengertian dia menjawab bahwa pengumpulan KTP itu urusan relawan. Lah kan relawan kerja buat dia. Iya, berarti dia orang bilang lo mimpin relawan aja nggak bisa, gimana mimpin warga DKI ya kan? Ini jadi jangan-jangan relawannya tinggalnya nggak di Jakarta. Iya. Jangan-jangan tinggalnya tolong kirim via WA. Iya. Jangan-jangan di Kamboja sama tim pinjol sama ini. Jadi agak aneh. Harusnya ya sama kayak waktu zaman Ahok dulu ngumpulin data itu ada pertanggungjawaban dari timnya Ahok juga, dari tim teman Ahok itu terkait ketika ada misalnya walaupun waktu itu nggak ada sih negaranya nama-nama yang dicatut gitu. Artinya kan kita juga bisa lihat pergerakan di lapangan itu apakah ada sih, coba tanya warga DKI ada nggak sih yang dimintain. Iya, bahkan ya itu kan kita bisa kalau warga Jakarta ya itu yang bersuara di medsos kayaknya bukan buzzer ya, kayaknya itu murni warga Jakarta karena itu banyak banget yang berteriak karena kita nggak ada yang kenal, nggak ada yang diminta, nggak ada yang di ini sama timnya, jadi kayaknya udah bisa merepresentasi itu Bang. Jadi balik lagi kemungkinan pertarungan PDIP vs everybody. PDIP versus everybody. Ngeri banget ini. Ngeri banget ya. Nggak kebayang kalau Anies yang dipilih oleh Mega. Kita kan ngomongin kalau PDIP Mega berarti ya. Waktu 2017 kan Anies dibilang kanan terus ya. Sekarang kiri mentok nih. Makanya gue pengen ngeledekin nih orang-orang yang bilang Anies kanan banget. Sekarang kalau jadi sama PDIP nih kita ledekin tuh Bang ya. Kiri mentok. Nah, kan jadi itu jadi agak apa ya. Nah, ini lucunya kalau dilihat hasil dari hasil SMRC, survei SMRC yang terakhir ya. Yang terakhir hampir 30-an% pendukung Ahok atau Ahok di PDIP itu akan milih Ridwan Kamil. Oke, hampir 30% ya. Ketimbang
Calon dari kalau dicalonkan. Dari PDIP. Tapi sebaliknya pendukung PKS, Nasdem dan PKB dan itu justru mayoritas pilih Anies. Jadi ini bukti bahwa kesepakatan elit di atas itu tidak menentukan suara di bawah. Di bawah. Gitu. Dan ini berlaku khusus untuk Jakarta ya. Kita percaya. Kalau daerah mungkin masih daerah itu agak sulit. Iya. Kayak ya kalau di daerah Banten juga bisa jadi pengecualian. Kalau Airin misalnya tidak jadi didorong oleh Golkar karena Sekjen udah ngomong. Sekjen Ludwig udah bilang ada kemungkinan Airin akan diberi tugas lain oleh Golkar. Nah, artinya kan Airin tidak punya bendera, tapi Golkar itu terbiasa punya dua kaki. Jadi bahkan di Pilpres pun. Jadi calonnya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa dua. Jadi bisa jadi Airin PDIP nanti. Airin diusung oleh PDIP dan wakilnya. Wakilnya sih Ade siapa kemarin? Ketua DPD Banten ya. PDIP. Jadi memang kecenderungannya ini menarik ya. Nah kalau Jawa Tengah katanya sih Andika ya. Andika kalau PDIP. Tinggal wakilnya siapa lawan. Nah ini menarik lagi nih. Ada Lutfi dan Kaisang kata Dasko. Katanya Kaisang udah nggak bisa. Nah putusan MK juga. Putusan MK tidak bisa membawa orang yang bisa dicalonkan jadi harus 30 tahun. Gubernur dan wakil gubernur harus 30 tahun. Saat mendaftar. Karena kemarin yang harapan Kaisang kan saat dilantik. Nah, ini menarik loh pembahasan kita ini. Nah, tapi Bang, ngomong-ngomong Bang. Berarti putusan MK 2 MK yang menggugurkan Kaisang dan membatalkan Kimples itu istana bobol dong. Istana bobol. Nah, itu gimana, Bang? Karena istana fokus di Golkar. Iya ya. Ini kan bisa dibilang bobol dong ya. Karena nggak kepantau nih hari ini keputusannya. Kelihatannya tim Kim ini banyakan fokus di Golkar. Golkar ya. Golkar sama PKB jangan-jangan. PKB. Nah, kan yang mau munas kan Golkar, PKB. Nah, tapi ada yang aneh karena kalau kita beredar di wartawan minggu kemarin deklarasi Ridwan Kamil Suswono itu kan harusnya bukan kemarin. Bukan kemarin beberapa hari yang sebelumnya lah gitu. Setelah ini. Cuma dipercepat. Dipercepat deklarasinya. Artinya kan mungkin ya kabar-kabar soal ini akan berubah MK ini mungkin sudah ditangkap. Kalau menurut gua. Nah, bagaimana supaya mengikat PKS terutama. PKB, Nasdem. Dia nggak tahu kan PKS, PKB, Nasdem. Iya. Sementara kalau Kim terutama Kim yang inti tahu lah ya. Nah, ini kabarnya ini ada nih. Benar masuk akal tuh, Bang. Iya, jadi akhirnya dipercepat, dideklarasikan. Kaimin udah ngomong lagi, wah saya udah ngomong sama Anies supaya tidak tidak mencalonkan. Iya. Sementara Surya Paloh juga ini bukan momen Anies nih, udah gitu. PKS juga udah ngeluarin buzzer tuh kemarin, ngeluarin semua alasan. Kan alasannya ya Anies kita nggak punya kursi nih, gitu-gitu. Bab ya kan. Lucu kayak Tifatul sendiri. Iya di Sumatera Utara kemarin, Bobby. Ngapain nyalain PDIP? Iya. Ternyata PDIP langsung beberapa hari setelahnya ya. Deklarasi. Dukung Edi Ramayadi. Lah, kata PDIP, lu ngurusin partai lu aja, ngapain lu? Jadi buat buzzer-buzzer PKS, lu bikin lagi nih. Ini MK, lu kerja lagi. Tapi tenang, kan turun lagi uang kan? Turun lagi. Kerja, bulanan lancar. Wah, ini perang jadinya. Tapi menarik sih akhirnya kan. Kita menemukan kalau Anies vs RK itu menemukan dua sosok yang punya cara pandang yang berbeda. Walaupun ada kesamaan irisan ya. Ya, salah satu kesamaan dari mereka adalah cara mereka artikulasi bicara mereka. Anies lebih unggul ya. Kayaknya Anies lebih punya khas sendiri. Kalau Ridwan Kamil tuh lebih nyentrik ya. Kalau untuk tata bicara dan cara dia main di medsos. Kalau Anies itu lebih halus, lebih jowo lah ya kalau bahasanya. Dia retorikanya memang lebih bagus. Nah, kalau kata Hasto lebih manis. Lebih apa kata Hasto kemarin, Bang? Lebih manis ya. Kecuali apa, Bang? Coba bayangkan Hasto muji Anies. Harus nyanyi bayangkanlah jika Hasto. Ini yang lucu adalah ketika nanti semua semua jejak digital PDIP di DPRD DKI dibuka.
Yang maki-maki Anies. Yang maki-maki Anies, apalagi Gilbert Simanjuntak. Pokoknya semuanya rata dihajar dia. Nah, itulah. Nah, bagaimana caranya itu? Makanya kan politisi itu nggak bisa dipegang omongannya. Iya benar. Hari ini itu pelajaran buat kita lagi tuh Bang. Pelajaran buat. Jadi lo nggak usah mati-matian bela politikus gitu ya. Nggak usah, kanan. Santai aja buat warga DKI, kita sudah mengalami berbagai tahap Pilkada ya. Pilkada. Mulai zamannya Voke yang ke Jokowi. Voke sangat keras juga. Iya. Berlanjut ke Anies Ahok sangat lebih keras. Mudah-mudahan kali ini tidak perlu ya. Kita perlu calon-calon yang ketika dia bicara gagasan, walaupun tidak ngawang-ngawang, tidak berlebihan, tapi itu memang membawa manfaat buat warga DKI gitu. Jadi jangan terlalu emosional lah. Betul. Jangan terlalu baper ya. Jangan terlalu baper di medsos. Oke. Nah, terus juga itu pesannya gagasan itu yang penting Bang ya. Jadi besok di ini kayaknya kalau misal jadi nih Bang, Anies yang udah kiri mentok, sementara RK udah sama PKS misalnya, lo nggak bisa ngatain kiri kanan nih Bang. Jadi isu Sara ini nggak main nih di Pilkada DKI ini, menarik nih Bang. Jadi jangan lagi bilang. Iya, ini menarik nih. Masa soalnya di orang mimpin DKI udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi, nggak bakal dimainin tuh Bang. Masa kita dipimpin orang Sunda? Nggak ada. Nah itu udah tuh. Iya. Wajah Indonesia, wajah Jakarta adalah miniatur Indonesia. Betul. Akhirnya memang kita bisa melihat kan. Nah, ada kecenderungan di Jakarta memang pemimpin berganti karena dinamisnya pemilih di DKI. Bahkan partai politik aja berganti pemimpin. Iya, betul. PDIP hari ini siapa yang bisa menebak PKS juara? Iya, di Jakarta Di ya. Jakarta. Bayangkan dulu itu. Dulu juga Golkar betapa digayanya kan. Nah, artinya orang-orang DKI itu tidak lagi berbasis partai, tapi dia berbasis partai, tapi dia melihat juga sosok. Sosok itu menjadi pilihan. Iya, pilihan. Nggak, karena buat Jakarta ya, yang pendidikan dari segi pendidikan dan sosial dan ini lebih inilah dari daerah lain ya. Ya, dia lebih maju, lebih kompleks. Iya. Nah, yang dibutuhkan Jakarta itu bukan sekedar gagasan bangun rumah, Betul. bukan sekedar gagasan yang mempercantik kota. Misalnya arsitek kan ada yang bilang nih arsitek nih kan. Bukan itu aja tapi ya. Jangan tidak bukan gagasan, tapi gagasan yang kedepannya ini membawa Jakarta itu sebagai salah satu kekuatan ekonomi di dunia. Karena kita kan udah kalau jadi kain. Kalau jadi ya Bang. Kalau jadi, masih bahasa kalau jadi ya. Garis bawahi kalau jadi. Ya kan. Kalau kau tanya lagi Prabowo, saya termasuk yang investasi ya Prabowo. Saking keselnya kalau ditanya mulu ya kan. Udah gitu kata Prabowo, ini 5-6 tahun jadilah. Terus tiba-tiba dia bikin disclaimer sendiri. Tapi saya bukan ahlinya ya. Itu saking keselnya. Iya. Dia tuh dari menteri sampai Pak ini kader PAC bawah jadi saya termasuk pengusahanya ya, jadi agak ya kita lihat aja ikan ya puja-puji dari influencer banyak sekali betul. Ya, itu berapa uang negara udah habis ke situ ya? Ya memang akhirnya kecenderungannya Indonesia banyak sesat informasi juga ya mau nggak mau ada hal-hal yang disumbangkan oleh oknum-oknum lah ya terkait dengan ini perkembangan dan kemajuan kebijakan karena emang nggak ada undang-undangnya cuma undang-undang ITE. Sementara kalau pers itu harusnya jadi backbone-nya pemerintah. Nah memang mudah-mudahan ya di kepemimpinan ke depan Pak Prabowo itu bisa menjadikan media sebagai backbone lagi. Ya, jadi level media tuh nggak level menteri di bawah muter-muter IKN. Oke, nah kembali ke Jakarta yang bakal jadi khusus kota bisnis ya. Nah itu penting Bang ya, jadi segagasan itu penting. Jadi nggak cuma. Jadi jangan lagi Jakarta itu tiap tahun betulin jalan. Betul. Harusnya jalannya itu udah sekali bikin 5 tahun. Nah itu jangan lagi. Ya gua termasuk orang yang lihat kok di Jakarta gampang sekali gitu. Dikit-dikit betulin jalan. Alasannya mungkin dilintasi oleh segala macam. Lah, kita banyak orang ahli-ahli yang usah melihat berapa lama daya tahan jalan misalnya begitu ya kan. Terus jangan lagi kita bicara bahwa ngurusinnya ini parkir liar.
Macam Bobby lah ya. Bobby kan masih sibuk kalau ngurusin di daerah sana boleh lah. Iya. Tapi kalau Jakarta hari ini masih bicara bagaimana mengatasi parkir liar, preman-preman ngabirin premannya, aduh ya kan. Ya itu problem klasik yang hampir 20 tahun nggak selesai kan. Harusnya selesai gitu loh dalam waktu singkat gitu. Kalau kita lihat beberapa kasus yang di media sosial ada orang yang digetok 150.000, 250.000. Nah itu yang jadi masalah tingkat dan selalu jadi ujungnya adalah tipiring, tindak pidana ringan, lalu kemudian hanya minta maaf dan selesai. Nah belum lagi ini, Jakarta tuh sudah mulai bicara bagaimana naik kelas dikit, bagaimana pelecehan seksual di bus Transjakarta. Pelecehan seksual di moda transportasi. Jangan lagi juga cuma sekedar minta maaf. Karena orang akan minta maaf aja. Termasuk menjelek-jelekan di IT di mana di menjelekkan orang di media sosial dan lain-lain. Jangan lagi hanya sekedar minta maaf. Gitu. Harus ada punishment and reward. Kalau menurut gua kita harus sudah naik kelas lagi. Gitu. Dan ini memang jadi itu beberapa contoh aja. Tapi makanya dan jangan kebanyakan Bang, ntar dicuri sama Ridwan Kamil. Gak apa-apa ya. Sama Anies juga pasti. Gitu ya? Kalau konsep begini semuanya udah masuk dari para pakar. Tinggal mau milih aja. Eksekusi apa enggak? Iya betul. Gitu aja. Betul. Tinggal mereka mau eksekusi apa enggak? Karena emang konsep gini gak ada duitnya. Oh iya, benar. Yang ada duitnya tuh membangun jalan. Iya kan? Makanya dibangun terus setiap berapa bulan, 6 bulan sekali gitu. Ya membangun apapun itu ada duitnya. Tapi konsep keamanan, kenyamanan warga dalam berkendara dan nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya itu. Makanya nggak ada yang eksekusi ya. Nah, ya kan. Menarik tuh Bang. Coba nyaman parkir di Indomaret nggak ada duitnya. Iya. Nggak ada duitnya itu. Nyaman parkir di samping Tanah Abang nggak digetok berapa nggak ada duitnya kok. Tapi kalau bilang bangun halte gede di Tanah Abang, misalnya halte besar harga 30 miliar, kerjain tuh dalam waktu 5 menit. Jadi hal-hal yang non infrastruktur itu kadang-kadang nggak mau dieksekusi karena nggak ada duitnya. Karena buat gue emang nggak jadi lahan bisnis. Oke. Nah, yang kira-kira bisa eksekusi berarti Anies, Ahok atau RK nih Bang? Ya kalau lihat dari kecenderungan tiga-tiganya Anies, Ahok, RK itu sebenarnya mayoritas tetap membangun ya infrastruktur. Nah dulu Ahok pernah juga clear di mana di parkir-parkirnya Tanah Abang ya kan, agak clear itu. Nah konsepnya ada satu, gua nggak tahu ya, tapi ini konsep yang pernah gue dengar kalau di Depok itu ada satu konsep di mana itu diserahkan ke lingkungan. Tapi sebenarnya kalau dalam undang-undang usaha kayak di peraturan usaha itu adalah usaha itu bertanggung jawab terhadap perparkiran. Jadi dia harus mengkaryawankan parkir itu. Nah penegakan hukum ini yang belum. Oh iya. Nah berarti itu bisa dibilang Ahok nanti bisa kerja sama Anies di PDIP. Iya, berarti RK siap-siap ya ngelawan. Siap-siap. Nah itu yang mau kita simpulkan nih Bang. Jadi RK siap-siap lah nih menghadapi Anies dan Ahok bersatu. Anies dan Ahok bersatu. Iya. Sampai jumpa di 27 Agustus pendaftaran. Siapa yang didaftarin nanti?